Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Fikri Farihin MPDI. Tema yang akan kami presentasikan pada hari ini ialah tentang perencanaan pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Khalid dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Oke, langsung kepada pembahasan perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan itu adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W plus 1H. Apa saja itu? W yang pertama adalah what, yakni apa yang akan dilakukan. W yang kedua adalah why, mengapa hal tersebut dilakukan. W yang ketiga adalah who, siapa yang melakukannya. W yang keempat adalah where, di mana melakukannya. Dan W yang kelima adalah when, kapan dilakukan. Dan yang H atau how, bagaimana melakukan sebuah proses dari sesuatu yang akan kita lakukan. Menurut Depdiknas, perencanaan pendidikan adalah suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan perencanaan masih menurut Depdiknas menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah itu ada 5 tujuan. Yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi atau penyatuan, sinkronisasi, kesesuaian, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten dan kota, serta antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikutnya mengenai pendekatan perencanaan. Berdasarkan besaran organisasi, perencanaan pendidikan punya skop dari ukuran mikro atau sekolah, meso atau tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan makro tingkat nasional pada tiap jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Rumusannya, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai balik, dan pendekatan biaya efektivitas. Berlanjut ke mengenai prinsip-prinsip perencanaan. Depdiknas merinci prinsip perencanaan pendidikan itu ada 14 rencana. Yang pertama, memperbaiki hasil pendidikan. Yang kedua, membawa perubahan yang lebih baik, baik itu peningkatan atau pengembangan. Yang ketiga, demand driven, maksudnya riset yang digerakkan berdasarkan permintaan dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia pendidikan. Yang keempat, secara menyeluruh. Yang kelima, berkaitan dengan RPS, rencana pendidikan dinas provinsi, Restrada atau rencana strategi daerah, Repetada atau rencana pembangunan tahunan daerah, dan lain sebagainya. Yang nomor 6, partisipasi. Yang nomor 7, keterwakilan. Yang nomor 8, data driven, maksudnya pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dalam mengambil keputusan yang akurat dan berbasis fakta. Yang kesembilan, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT. SWOT ini berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ke-10, mendasarkan pada hasil review dan evaluasi.
Yang ke-11 keterpaduan. Yang ke-12 holistik atau tersistem. Yang ke-13 transparansi. Dan yang ke-14 keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi. Instansi itu berupa badan pemerintah umum atau bagian dari departemen yang terkait. Selanjutnya tentang jenis dan lingkup perencanaan pendidikan. Menurut Jam'an Satori pada tahun 1999, jenis perencanaan itu terdiri atas pertama, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah, top down planning. Yang kedua, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas, bottom up down planning. Yang ketiga, diagonal horizontal planning. Yang keempat, rolling plan atau perencanaan gelombang bergulir. Yang kelima, gabungan top down dan bottom up planning. Yang keenam, perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini artinya proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Yang ketujuh, perencanaan operasional, artinya rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu akan dilaksanakan. Sedangkan lingkup perencanaan itu terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. Yang terakhir adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yang disusun oleh tim peningkatan mutu SMP Depdiknas tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa depan. Yang keempat, mencari kesenjangan antara yang kedua dan yang ketiga, antara poin yang kedua dan yang ketiga barusan. Yang kelima, berdasarkan hasil butir keempat, disusunlah rencana strategis dan rencana operasional. Yang keenam, melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten atau kota. Yang ketujuh, melakukan pemantauan terhadap pelaksana rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan tersebut. Demikianlah tadi presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon masukan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.